Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Faranisa Effendi dengan NIM 212111319 dari kelas HES 3I mata kuliah Fikih Siasah, dosen pengampu Bapak Danu Aris. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil mind map saya mengenai teori kenegaraan dalam Islam melalui pemikiran politik Syiah. Langsung saja, yang pertama ada lahirnya aliran politik Syiah. Syiah merupakan salah satu aliran politik dalam Islam. Istilah Syiah berasal dari bahasa Arab. Syiah, bentuk tunggal dari kata ini adalah Syi'i. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali atau yang disebut dengan pengikut Ali. Syiah secara etimologi bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Kemudian golongan Syiah mengklaim bahwa Nabi Muhammad meminta alat tulis untuk mendiktekan bahwa Ali akan menjadi penggantinya kelak. Namun sahabat Umar menolak karena sakit Nabi sudah terlalu parah. Hal ini mereka menuduh sahabat Abu Bakar dan Umar merampas hak kekhalifahan tersebut dari tangan Ali. Inilah yang menyebabkan lahirnya aliran Syiah sebagai reaksi atas masyarakat Sunni yang pada saat itu sudah mendominasi percaturan politik Islam. Imamah inilah yang selama ini selalu mereka perjuangkan, baik sewaktu Khalifah Ali masih hidup maupun setelah meninggal dunia hingga sampai saat ini. Tidak heran jika persoalan imamah ini merupakan hal yang prinsip sekali bagi kalangan Syiah, bahkan menempatkan pada salah satu rukun mereka. Yang selanjutnya terdapat sekte-sekte aliran politik Syiah. Syiah pada awalnya adalah orang yang menolak Umayyah dan Abbasiyah sebagai pemimpin Umar yang sah karena keduanya dianggap tidak beriman dan amoral. Alasan lainnya, mereka meyakini semenjak kematian Nabi Muhammad, kepemimpinan telah diwariskan kepada Ali dan keturunannya. Mazhab-mazhab Syiah yang ada meyakini berbagai opini yang berbeda, seperti siapa yang seharusnya menjadi imam. Satu-satunya persamaan adalah mereka meyakini imamah merupakan suatu keniscayaan dan perilaku muslim. Syiah terpecah dalam berpuluh-puluh kelompok. Perpecahan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu karena perbedaan prinsip dan ajaran yang berakibat timbulnya kelompok yang ekstrim atau gulat dan kelompok moderat karena perbedaan pendirian, misal tentang siapa yang harus menjadi imam sepeninggal Husain bin Ali. Aliran ini menjadikan semua urusan agama harus berpangkal pada imam, sebagaimana halnya kaum Sunni mengembalikan seluruh persoalan agama pada Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Nabi. Menurut paham Imamiyah, manusia sepanjang masa tidak boleh sunyi dari imam karena masalah keagamaan dan keduniaan selalu membutuhkan bimbingan para imam. Bahkan mereka mengatakan tidak ada yang lebih penting dalam Islam melainkan menentukan seorang imam. Kebangkitannya adalah untuk melenyapkan perselisihan dan menetapkan kesepakatan. Oleh karena itu, umat ini tidak boleh mengikuti pendapatnya sendiri dan menempuh jalannya sendiri yang berbeda-beda yang mengakibatkan perpecahan. Dan selanjutnya ada tokoh-tokoh Syiah. Di sini terdapat 4 tokoh Syiah, yaitu satu ada Murtada al-Ashqari, yang kedua Muhammad Ridha al-Muzaffar, yang ketiga Muhammad Husain al-Kashif al-Ghita, yang keempat Khomeini, yang kelima Habib Hussein al-Habsyi. Lanjut, di sini ada pemikiran Syiah tentang konsep imamah. Syiah pada mulanya adalah bukan mazhab akidah, tapi kelompok politik yang kemudian dikembangkan menjadi mazhab akidah. Kepemimpinan dalam Islam antara mazhab Syiah dan Mu'tazilah memiliki beberapa perbedaan, khususnya dalam pendefinisian seorang pemimpin.
imam atau khalifah. Syarat seorang pemimpin, tata cara pemilihan seorang pemimpin, sumber legitimasi seorang pemimpin, dan lain-lain. Untuk itu terdapat dua perspektif yang bisa diajukan dalam bahasan ini, yaitu teori tentang imamah yang disusun oleh kalangan Syiah Imamiyah atau pengikut Syiah Imam 12, dan kepemimpinan dalam perspektif Sunni Khawarij Mu'tazilah, yakni khalifah. Bagi kaum Syiah, hanya ada orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Nabi yang dapat memiliki kualitas pengetahuan dan kemungkinan untuk berbuat salah atau ismah, serta memiliki kemampuan untuk menegakkan kepemimpinan yang adil secara absolut dan permanen. Kaum Syiah berusaha untuk membentuk teori-teori politik mereka atas dasar wahyu, dan ada kalanya dengan mengajukan konsep imamah atau kepemimpinan, walayah, kepatuhan, dan ismah atau ketidakmungkinan salah bagi imam. Doktrin Syiah ini cenderung menekankan fungsi keagamaan daripada khalifah. Bagi kaum Syiah, kepemimpinan imamah harus umat Islam pada dasarnya merupakan legitimasi ketuhanan yang ditransmisikan lewat garis Nabi, sehingga legitimasi politik harus berasal dari legitimasi keagamaan, dan ini hanya milik para keturunan Nabi yang jalur Ali. Oleh karenanya, dalam teori politik Syiah dikenal adanya imamah, walayah, dan ismah. Persoalan imamah adalah suatu hal yang prinsip di kalangan aliran Syiah. Mereka beranggapan bahwa Ali adalah sahabat yang berhak atas jabatan sebagai khalifah menggantikan tugas Nabi Muhammad. Namun mereka berbeda pendapat tentang penunjukan Ali sebagai khalifah. Apakah memang melalui wasiat tertulis dari Nabi atau tidak? Menurut Syiah Zaidiyah bahwa Nabi tidak mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Syiah Imamiyah, apalagi mewasiatkannya. Dari pandangan Syiah tentang imamah, lahirlah aliran politik seperti aliran Mu'tazilah yang gerah karena percaturan politik pada saat itu dan memiliki corak pemikiran yang berbeda dengan aliran Syiah dalam konsep imamah. Pengertian imamah dalam mazhab pemikiran Syiah adalah kepemimpinan dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lain guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas pondasi yang benar dan kuat yang bakal mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Kaum Syiah memang adanya imamah dalam suatu wilayah sangat penting karena ini menyangkut prinsip agama dan turut menentukan status seseorang disebut sebagai pengikut Syiah atau tidak. Persoalan keimaman menurut Syiah harus bersandarkan kepada pokok-pokok dasar agama, yaitu iman kepada Allah, keadilan Allah dan Nabi-Nya, iman kepada Rasulullah, setelah itu kepada Ali, iman kepada hari kebangkitan, dan iman kepada ke-12 imam. Kata imam menurut mereka berarti pemimpin, dan itu hanya ditujukan kepada ke-12 imam saja. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aliran politik Syiah menganut sistem pemerintahan teokrasi yang berdasarkan dengan dalil-dalil nas Al-Quran. Ya, demikian presentasi minmap dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.